Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Titi akan menyampaikan tentang tata tertib sekolah yang ada di SMP Negeri 17 Gresik dan cara belajar yang efektif. Anak-anak, tata tertib di sekolah itu tujuannya untuk menciptakan rasa nyaman, rasa aman, tertib di sekolah sehingga dapat berjalan dengan baik kegiatan belajar mengajar. Dengan mentaati tata tertib yang ada, kita akan terhindar dari sanksi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Anak-anak, disiplin yang ada di sekolah yang secara umum, yang pertama biasanya masuk sekolah pada tepat waktu. Kalian harus hadir di sekolah sebelum pukul 7.00. Berarti 6.30 sudah harus di sekolah untuk persiapan, untuk piket pagi dan lain sebagainya. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, tidak boleh memakai seragam yang di luar dari aturan sekolah. Mentaati tata tertib sekolah yang lainnya, menghormati Bapak Ibu guru, menghormati sesama teman, dan menghargai semua yang ada di warga sekolah. Mendengarkan pelajaran dengan tertib dan tekun. Begitu juga kalian harus beribadah tepat waktu. Apabila di sekolah kita melaksanakan sholat duhur, pada saat tertentu pada hari Jumat kita melaksanakan sholat duha. Pada tahun pelajaran 2021-22 kalian sudah memberikan tanda tangan, bahkan bermaterai 10.000. Yang bermaterai 10.000 itu merupakan surat pernyataan bahwa kalian siap dan harus mentaati peraturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, kalian harus selalu ingat, tidak boleh lupa janjinya. Selama menjadi siswa SMP Negeri 17, 1. Sanggup belajar dengan tekun dan penuh semangat. 2. Sanggup menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah. 3. Sanggup mentaati tata tertib dan peraturan sekolah. Sanggup mentaati dan memenuhi pelaksanaan Widya Mandala yang ada di sekolah. Sanggup mengikuti pendidikan agama yang dianut oleh anak-anak. Selama pandemi, kalian harus dan wajib melakukan prokes yang ada di sekolah. Ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga itu berupa pemanggilan wali murid atau orang tua kalian. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan tertib, disiplin, tidak ada yang berusaha untuk melanggar aturan sekolah yang ada. Anak-anak, disiplin merupakan yang pertama yang harus kalian lakukan di samping karakter-karakter yang lainnya. Di SMP Negeri 17 Gresik merupakan sekolah yang berkarakter, berakhlak mulia. Makanya kalian harus mentaati itu. Bedakan dengan waktu kalian waktu di SD atau MI.
Buang jauh-jauh dari sikap yang istilahnya egois, suka membangkang, malas, tidak bersemangat dalam belajar. Buang jauh-jauh nak ya. Mulai dari semester pertama ini kalian harus membuat satu goresan nilai yang terbaik. Nilai yang harus bisa bersaing nantinya pada saat kalian di SMA. Rata-ratanya tidak boleh 8. Rata-ratanya harus 9 ke atas. Mulai dari semester 1 sampai semester 5. Semester ke-6 merupakan semester di mana satu ketentuan tentang kelulusan untuk kalian. Menginjak materi berikutnya adalah bagaimana pada masa pandemi ini kegiatan belajar mengajar yang berupa secara daring kita bisa memanfaatkan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Kenapa Bu ya? Kok pandemi terus? Makanya kita harus saling jaga nak. Saling menghormati, tidak boleh egois. Kita memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sehingga virus COVID apabila kita berusaha maksimal dengan vaksin dan lain sebagainya, insya Allah pandemi akan berakhir. Anak-anak yang semangat menjadi anak yang kuat. Tapi pada masa pandemi ini kalian tiba-tiba diharuskan belajar secara mandiri di rumah. Dan kalian harus bertanya-tanya, bagaimana caranya kita belajar secara efektif? Buatlah jadwal di rumah secara pasti dan dilaksanakan dengan disiplin. Diawasi oleh orang tua. Diingatkan orang tua tidak boleh marah. Harus kamu ucapkan terima kasih Ibu, terima kasih Papa, terima kasih Mama telah diingatkan saya untuk belajar. Tidak boleh marah. Karena memang kewajiban kalian adalah untuk belajar. Dan rutinitas ini harus kalian ikuti dengan sabar. Tidak boleh putus asa. Ada pembimbingan Bapak Ibu guru, kalian bisa bertanya ke Bapak Ibu wali kelas yang paling dekat dengan kalian. Dengan Bu Titi juga bisa kalian WA, bisa bertanya, bisa komunikasi, bisa memberikan kalian insya Allah solusi dari sekolah. Apabila kalian tidak memiliki HP, kalian bisa ke sekolah dengan mengerjakan melalui komputer sekolah, memakai wifi sekolah. Itu sudah dilaksanakan pada masa pandemi tahun 2020 dan menuntaskan di akhir Juni 2021. Semuanya berjalan dengan baik. Tidak boleh putus asa. Harus komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas kalian. Bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien? Apa yang kita harus lakukan di rumah? Kalau kita mau belajar dengan maksimal dan baik, satu, ciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Bu, kenapa ya aku malas belajar? Malas meraih buku. Mungkin kurang menarik bukunya. Mungkin kurang baik di sekitarnya. Tapi anak-anak harus berupaya. Buatlah nyaman suasana di sekitar kamu belajar. Cari meja yang kamu sukai. Meja apapun, tidak perlu sangat bagus. Yang penting bisa dipakai.
Buatlah buku yang bisa menarik perhatian kalian. Ada pulpen yang warna merah, biru, hitam, sehingga kalian punya ketertarikan. Sehingga kalian merasa nyaman dengan adanya warna-warni yang ada di pulpen, di buku kalian. Tulislah dengan semangat. Jangan asal kalian menulis sok nulis. Yang penting asal nulis, jangan. Buat tulisan yang terbaik. Sehingga pada saat kita membutuhkan, kita senang. Kita nyaman melihat tulisan kita. Sehingga bisa menumbuhkan semangat kita untuk belajar. Tip yang kedua, jaga mood atau jaga semangat kita. Tempat belajar yang nyaman saja tidak cukup. Kalian harus memunculkan semangat yang berkorban, berkobar untuk belajar dengan baik. Atau bisa kalian meletakkan makanan ringan atau segelas es teh akan membuatmu lebih bersemangat untuk belajar. Bahkan ada yang pakai, saya boleh enggak Bu pakai lilin beraroma terapi membuat mood saya menjadi lebih baik? Boleh-boleh saja nak, enggak apa-apa. Siapkan saja. Yang penting itu membantu untuk membangkitkan semangatmu belajar. Tak lupa siapkan juga apa-apa yang kita butuhkan. Misalkan kalkulator atau jam. Mungkin kalian memakai jam. Saya dalam kesempatan hari ini belajar 1 jam. Setelah itu jamnya berbunyi. Nah, itu membuat kalian juga menyenangi. Sehingga efektif dan efisien. Nanti pada kesempatan berikutnya kamu waktui lagi. Kalau jamnya berbunyi kamu istirahat. Jadi membangun satu semangat itu tidak dari mana-mana, tapi dari kita, dari kreativitas kita. Tip yang ketiga, buatlah susunan jadwal belajar mandiri, di mana membuat itu tidak ada keterpaksaan, tidak ada paksaan dari orang lain, dan itu yang membuat adalah kalian sendiri, khusus dibuat untuk diri sendiri dengan keyakinan bahwa saya bisa mentaati, bahwa saya bisa disiplin, saya bisa rutin belajar pada jam-jam tertentu, sehingga membuat kebiasaan kita untuk siap belajar. Kita selalu bersemangat. Memang pada awalnya anak-anak kita akan repot, sulit. Tapi kita harus paksakan. Memaksa pada diri sendiri. Tanpa kita seperti itu, tidak bisa kita paksa. Seiring dengan waktu kita akan lebih mudah melakukannya. Apalagi tulisannya kamu berusaha untuk bagus, warna-warni kamu buat yang sebagus mungkin, sehingga bisa membuat semangatmu lebih besar untuk belajar. Biasanya memang butuh waktu untuk fokus belajar. Terbiasa buku belajar pukul 4 sore selama 30 menit. Nanti setelah sholat isya kita bisa belajar lagi 1,5 jam atau 1 jam. Istirahat 1/2 jam. Setelah itu belajar lagi 1 jam. Untuk menyelesaikan yang belum kamu pahami. Tip berikutnya, pahami konsepnya dan buat rangkuman materi. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu baca pada saat itu, kamu
rangkum bisa kamu tulis apa yang sudah kamu mengerti di buku itu. Judul bisa memakai pulpen merah, rangkumannya bisa memakai pulpen hitam dan lain sebagainya, bisa kamu warna-warnai sehingga pada saat kamu mau belajar lagi, kamu baca lagi, kamu semangat dan kamu akan cepat bisa menghafal dan mengerti pelajaran itu. Yang penting adalah dia mengerti apa maksud dari pelajaran itu. Dengan pemahaman konsep, membuat rangkuman, gunakan kata-katamu sendiri. Gunakan istilah-istilah yang kamu sukai. Menjelaskan apa yang sudah kamu pelajari dalam ringkasan yang padat. Nak. Bila kalian sudah terbiasa, maka kalian akan menyukai kegiatan ini. Jadi anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Titi pada pagi hari ini manfaat untuk kalian. Dan kita selalu jaga kesehatan. Jangan lupa keluar rumah banyak-banyak. Nah, ingat memakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Karena kalau kita pulang, kita ada orang yang di rumah yang lebih tua, bapak ibu, yang harus kita jaga. Itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan. Selalu semangat anak-anak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.